Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman yang berbahagia dimanapun kita berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita, dan semoga kita selalu diberi rahmat dan anugerah serta tetap berada dalam ketetapan iman dan Islam. Teman-teman yang berbahagia, ada 3 hal penghancur akidah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama ada syirik. Syirik itu berasal dari kata asyraka yusyriku syirkan, yang kemudian orang yang melakukan perbuatan syirik itu dinamakan dengan musyrik. Kata dasar atau kata pertamanya yakni syirik, yang kemudian apabila syirik ini dilakukan dan masuk ke dalam suatu perbuatan, maka ia menjadi asyraka, dan orang yang melakukan perbuatan syirik ini dinamakan dengan musyrik. Sehingga kita tarik definisi mengenai musyrik, yakni orang yang melakukan perbuatan syirik. Dan definisi secara dalam tentang syirik ini adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi sifat-sifat ketuhanan ini diberikan kepada orang, benda, ataupun apa saja bentuknya. Seperti di zaman sekarang, kita banyak sekali melihat orang yang datang kepada dukun. Ia percaya bahwa dukun ini bisa membantunya untuk menyelesaikan permasalahannya. Ada juga orang yang percaya benda-benda jimat, ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sesajen, dan lain sebagainya. Sehingga syirik ini di dalam Al-Quran dijelaskan di dalam Quran surah ke-72 Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Banyak laki-laki dari golongan manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari golongan jin. Akan tetapi laki-laki dari golongan jin ini malah menjadikan laki-laki dari golongan manusia ini sesat. Sehingga di dalam Quran surah ke-114 ayat terakhir minal jinnati wan nas dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat syirik itu adalah orang-orang yang bisa jadi dari golongan jin dan manusia. Teman-teman yang berbahagia, perkara syirik ini bukan perkara baru yang dijelaskan pada zaman Nabi Muhammad SAW, melainkan di dalam Al-Quran surah ke-31 Luqman ayat 13 sudah diterangkan dan sudah dijelaskan. Sedikit kita bahas mengenai seorang laki-laki yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai nama surah, yakni Luqman Al-Hakim. Dia adalah seorang ahli hikmah, anak dari bibi Nabi Ayub alaihissalam, yang kemudian karena ketaatannya dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya dijadikan sebagai nama surah di dalam Al-Quran pada surah ke-31 ayat 13. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Ada satu rumusan di dalam Al-Quran, apabila ada ayat yang dibuka dengan kalimat id, berarti ia menunjukkan sesuatu yang harus dipahami secara mendalam dan diterima tanpa adanya penolakan. La tusyrik billah, inna syirka la dzulman 'adzim. Zalim itu adalah perbuatan yang menempatkan sesuatu itu bukan pada tempatnya, dan kezaliman yang besar itu disebut dengan zulman azim. Dan kemudian salah satu bentuk dari zulman azim ini adalah perbuatan syirik. Perbuatan syirik ini adalah perbuatan yang sangat-sangat berat karena bisa menghancurkan akidah. Akidah itu adalah pondasi kehidupan seseorang, di mana akidah yang dibangun dengan kuat maka ia akan menghasilkan bangunan-bangunan yang kuat. Akan tetapi apabila akidah ini hancur, maka bangunan yang telah dibangun akan runtuh seketika. Teman-teman yang berbahagia, di dalam Quran surah ke-4 ayat 48 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni, tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik, karena syirik ini adalah salah satu dosa besar yang bisa menghancurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi sesuatu ilmu yang bermanfaat dan senantiasa menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.